Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari belakangan ini kita sedang disibukkan hangat-hangatnya berita tentang WhatsApp ya, yang katanya ada pembaruan. Kita baca dulu beritanya. Ini dari grup Facebook, grupnya Ensiklopedia Bebas. Kalian bisa cari grupnya di Facebook tentunya. Nah, langsung kita baca aja dengan tagar info EB. EB itu ensiklopedia bebas, hashtag keamanan data, Facebook dan WhatsApp. Melalui WhatsApp, Facebook bisa merampas data pengguna dengan sah. Pertanyaannya, apakah WhatsApp aman? Baru-baru ini WhatsApp sedang jadi buah bibir di masyarakat. Pihak perusahaan mengumumkan akan mengatur ulang kebijakan privasi yang jika tidak disetujui, maka pengguna tidak boleh mengakses layanan lagi. Tentu hal ini menjadi kabar buruk yang perlu dipahami, sebab hampir semua kalangan menggunakan aplikasi yang didirikan oleh John Com dan Brian Acton tersebut. Terlebih di era digital dan pandemik seperti saat ini, WhatsApp telah banyak membantu berbagai permasalahan, dari komunikasi, pembelajaran dari banyak bidang, hingga bisnis online. Sebelum membahas aman atau tidaknya penggunaan WhatsApp, kita tilik terlebih dahulu awal mula pembelian saham, aturan, serta kejadian yang sempat membuat Mark Zuckerberg rugi hingga miliaran dolar. Perjanjian yang dilanggar oleh Facebook. Sebelum Facebook menambahkan WhatsApp ke grup perusahaan, mereka harus berjanji tidak akan menyatukan data. Laman HackerNote mengatakan bahwa Uni Eropa akan menyetujui penggabungan saham hanya jika kedua perusahaan memisahkan data. Itu karena aplikasi pada dasarnya berbeda. Bukan tanpa alasan, aplikasi milik Mark memang sudah banjir kritikan. Datanya telah banyak dibobol para hacker andal. Dan jika WhatsApp yang bersifat lebih pribadi akan berbagi data dengan Facebook, itu menjadi ancaman dalam banyak hal. Pihak Facebook akhirnya mengumumkan data yang mereka simpan dijamin aman. Para pengguna bisa mengatur kebijakan privasi masing-masing yang tidak bisa diakses oleh orang lain. WhatsApp pun demikian. Pihaknya meluncurkan fitur-fitur untuk mengatur privasi, tapi ternyata mereka terciduk menghapus opsi tersebut secara diam-diam untuk tahun-tahun yang akan datang. Skandal Cambridge Analytica pada 2018. Cambridge Analytica merupakan perusahaan konsultan politik yang bekerja untuk Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat pada 2016 silam. Pada 2018, mereka tertangkap basah telah mengambil data jutaan pengguna Facebook dalam meneliti peserta Pilpres untuk memenangkan sang mantan presiden. Berbagai masalah pun bermunculan. Facebook diketahui telah membiarkan pihak ketiga mengakses data para penggunanya secara bertahun-tahun. Hingga Jaksa Agung Washington DC, Karl Racine, menggugat perusahaan yang dianggap telah melanggar privasi tersebut. Kasus itu membuat para investor hilang kepercayaan. Mereka khawatir citra perusahaan akan tercemar sehingga berakibat pada kerugian. Dampaknya, kekayaan bos Facebook, Mark Zuckerberg, akhirnya merosot tajam hingga mencapai angka 900 miliar US dollar atau sekitar 126 triliun. Dua hacker asal Ukraina berhasil mencuri data Facebook Maret 2019. Terungkap dua hacker asal Ukraina telah mengambil data pribadi para pengguna Facebook tanpa izin. Mereka melakukannya dengan cara mengadakan kuis dan survei online di aplikasi tersebut. Beberapa data pribadi yang dicuri adalah kontrol atas peramban internet pada komputer, informasi privat pada akun-akun pengguna, juga daftar teman, termasuk teman yang disembunyikan pengguna dari publik. Pihak Facebook melayangkan gugatan hukum kepada mereka, lalu mengambil langkah dengan membangun kembali fitur-fitur yang berfokus pada keamanan data privasi pengguna. Nah, dengan kejadian di beberapa tahun belakangan ini, apakah jika data kita disetorkan ke Facebook akan aman? Banyak pihak menjawab tidak. Dengan membeli saham Instagram 2012 dan WhatsApp 2014, banyak pakar sudah memprediksi bahwa Facebook akan menguasai pasar online. Salah satunya menurut artikel di New York Times Januari 2019 yang dijelaskan dalam laman HackerNote terkait masa depan perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut. Mark diprediksi akan menciptakan infrastruktur untuk menyatukan semua aplikasi miliknya, yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dalam jaringan yang sama. Dan kini sudah menjadi kenyataan. Facebook mengambil langkah yang menggemparkan, yakni ingin meminta data para pengguna WhatsApp. Jika pengguna tidak setuju, maka mereka tidak boleh menggunakan layanan tersebut. Apa yang terjadi jika data pribadi kita disetorkan ke Facebook? Yang pertama, rawan bocor ke hacker pencuri data. Dengan kasus yang sudah dijelaskan di atas, Facebook dikenal tidak aman dan sangat kontroversial. Para hacker bisa saja kembali mengambil data tanpa sepengetahuan pihak Facebook. Kalau sudah bocor, kejahatan bisa mengintai kita setiap saat. Yang kedua, mudahnya berita palsu atau hoax akan tersebar luas. Masih terikat dengan nomor satu. Sama halnya seperti pihak Facebook bekerja sama di bisnis
penjualan, referensi tentang minatmu terbaca. Jadi kalau data membocor ke hacker, oknum akan memunculkan berita palsu tentang yang kamu minati. Bukan omong kosong, hal ini sudah terjadi di India dan Brasil. Laman yang sama melaporkan pada 2017-2018 di India tersebar luas hoax tentang kekerasan. Di Brasil sendiri, hoax merajalela sepanjang pemilu 2018. Saat itulah Facebook dipandang bobrok soal menjaga privasi para penggunanya. 3. Mark mungkin akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Dulu Mark rugi besar karena dilaporkan telah membiarkan data dibobol oleh pihak ketiga tanpa izin pengguna. Sekarang ia menginginkan hal yang sama tapi dengan dalih meminta izin. Dugaan ini opini pribadi. Soalnya tidak ditemukan sumber yang membahas hal tersebut. Namun kemungkinannya sangat besar. Bisa saja secara diam-diam akan dijual seperti kejadian tahun 2018, meskipun pada saat itu kedoknya tidak demikian. Logikanya, untuk apa Mark membiarkan data bocor sampai bertahun-tahun? Sudah pasti ada harga yang harus dibayar. Sekarang kekuatan hukum akan melemah. Itu karena Mark menggunakan WhatsApp untuk bertanya, dengan kata lain untuk meminta izin. Data-data di WhatsApp yang lebih lengkap dan bersifat sangat pribadi bisa dirampas dengan sah. Jika kalian setuju, pihak Facebook sudah memegang kendali penuh terhadap data-data pribadi kalian. Jadi bagaimana? Apa masih mau menggunakan WhatsApp? Ada 3 pilihan sebelum tanggal 8 Februari, yakni menyetujui, menolak, dan menunda. Kalau bingung, kalian bisa menunda dulu. Pikirkan dari sekarang dan putuskan nanti. Kalau saya sendiri sudah jelas menolak, tapi jujur saja situasi dari orang-orang terdekat agak memberatkan. Notis, sebagian pendapat dalam tulisan ini mungkin pro kontra, hanya sekedar opini, jadi jangan terlalu serius. Beberapa kalimat dikopas dari artikel lama saya yang terbit di salah satu situs pada 2019. Jadi bukan kopas tanpa izin dari tulisan milik orang lain. Dari admin, ini bukti link yang ini. Kalau misalkan termasuk promosi, nanti saya hapus linknya. Tapi enggak sih, soalnya saya kirim tulisan ini secara gratis ke Clickmania. Search hackernon.com. Tulisan ini mendapatkan lebih dari 1827 reaction, 1602 komentar, dan 457 kali dibagikan, dan merupakan pro kontra di kolom komentarnya. Oke. Jadi menurut kalian WhatsApp aman gak? Dan apakah kalian masih akan menggunakan WhatsApp? Tulis di kolom komentar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.